Bandung kan sebenarnya tidak punya laut ya, tapi yang saya tahu seringnya mah adalah Pangandaran, Garut, Cirebon. Itu tuh berarti sebenarnya cakupan DKP itu biasanya kemana aja, terus program utamanya apa yang diprioritasin, gitu apa aja Kang? Nah, memang ini jadi suka pertanyaan klasik ya, termasuk ke tetangga atau orang apa namanya di luar yang bertanya kerja di mana, misalnya kerja di Dinas Kelautan dan Perikanan, kok emang Bandung punya laut ya gitu. Padahal provinsi ya, sebenarnya provinsi Nah, pasti punya gitu. cakupan kita provinsi. Jadi provinsi Jawa Barat itu punya 11 kabupaten kota yang berbatasan dengan laut. 11 ya, hampir ya, setengah lah ya, 1/3 lah. 27 Dari 27 ya. Jadi 6 di utara, Pantura. 5 di selatan. Oke, apa aja Kang? Boleh sebut? Di utara ada Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi. Bekasi itu ada laut ya? Ada laut. Oh, iya benar. Belum pernah ya. Itu kalau ke Laut Bekasi ke Muara Gembong itu. Oh, oke. Ada Muara Bendera itu pokoknya itu terpencil. Oh, jadi padahal Bekasi. Iya, berarti sekarang makanya tidak lazim ya kita mendengar Bekasi ternyata punya laut ya, gitu. Punya laut. Sebuah pengetahuan baru lagi ya. Oke, terus tadi Pantura yang selatan. Kalau selatan kita ada dari Pangandaran. Famous banget. Ya, kemudian ada Tasik, ada okay. Garut, ada Cianjur, ada Sukabumi. Oke. Jadi soalnya saya sebagai warga Jawa Barat taunya pantai itu Pangandaran gitu. Ternyata banyak banget ya, 11. Jabar, Pangandaran, Sukabumi. Jangan Sukabumi, oke. Garut juga sebenarnya lumayan tuh kan pantainya. Ada Santolo. Nah oke. Terus lanjut, jadi gimana? Nah kalau program prioritasnya memang, kalau secara program kita punya 5 program utama. Ada program tentang pengelolaan perikanan tangkap. Ya, oke. Dan nelayan juga ada yang nelayan di laut, ada yang nelayan di perairan umum, di darat, air tawar. Oke, nanti dielaborasi. Oke, itu satu. Terus pengelolaan perikanan budidaya. Ya. Yang budidaya ikan. Kemudian ada pengelolaan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil. Dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Oke. Nah, nggak tahu kan kita punya pulau-pulau kecil? Enggak tahu. Nggak ada program pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan. Oh, mungkin salah satu produknya tadi kayak Pak Bazar itu ya? Itu salah satu bentuk aktivitas atau kegiatannya. Cuma ada program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasannya, oke. Pengawasan sumber daya hayati, pelaku usaha yang merusak misalnya. Jadi ada tupoksi untuk mengawasi itulah, melindungi ekosistem. Kalau berarti yang program terakhir itu lebih ke orang-orangnya ya? Ya. Oke. Nah, pelaku usaha. Gimana tadi yang tangkap ikan? Tangkap ikan juga ternyata ada. Di Jabar juga punya nelayan-nelayan yang sifatnya itu menangkap ikan di perairan darat. Misal kayak di Waduk Jatiluhur, di Waduk Dharma. Oke. Nah, biasanya sih di waduk sih. Nah, mereka kalaupun menangkap ikannya itu misalnya musiman, ada yang penangkap ikan yang hobi wisata gitu ya. Nah, ada yang menangkap ikan memang musiman, lagi musim ikan mereka menangkap ikan. Nah, tapi pekerjaan utamanya bukan menangkap ikan. Menangkap itu kita side job ya. Tapi kalau dia menangkap ikan untuk misalnya untuk ekonomi atau untuk makan, kita klasifikasikan dia sebagai nelayan. Kalau musiman tuh emang ikan biasanya ada musim apa? Gimana menentukan? Kalau di laut ada musimnya. Oh gitu ya? Ya. Oke. Karena di laut kan sangat berpengaruhi cuaca. Apalagi misalnya di bulan Januari, Februari, Maret itu angin monsun barat. Biasanya dia cuacanya gelombangnya cukup tinggi lah karena anginnya cukup tinggi. Biasanya di awal tahun itu ditambah kan karena musim hujan kan, berbarengan musim hujan. Nah, biasanya di awal tahun itu cuacanya cukup buruk untuk menangkap ikan. Jadi nelayan tuh yang bisa menangkap ikan untuk jenis ikan apa aja? Nggak bisa yang sampai ke laut dalam gitu, mungkin nggak bisa berarti gitu ya? Bisa juga. Tergantung kapal. Kapal gede, kapal kecil. Kapal kecil gitu.
Oh, kalau yang di darat itu berarti kayak tadi nelayan darat di waduk itu nangkepnya apa? Kayak ikan mas? Ikan Bukan? nila, Ikan ikan nila? mas, ya Oh, begitu. gitu. Ya, Oke, oke. komunitas ikan tawar ya. Ya, ada yang pakai perahu, ada yang enggak. Kayak di Oh. Jatiluhur itu ada yang pakai perahu, ada yang enggak kan, ada yang cuma pakai pancing di. Itu masuk ke kategori sasaran program juga yang walaupun Ya. cuma mancing. Kalau misalnya yang cuma hobi mancing di pemancingan gitu, kolam pemancingan itu, Itu enggak. Oh enggak ya, bukan termasuk sasaran ya. Hanya mengklasifikasikan di perairan umum. Oh, Kalau oke. kan itu punya sendiri. Private ya, baik. Oke, itu yang pertama. Terus ya. yang program yang kedua, yang ada yang budidaya perikanan. Budidaya perikanan, kayak tambak, lele gitu. Ada kolam terpal, ada tambak, Kolam ada terpal. keramba jaring apung. Misalnya kayak di Cirata, di Jatiluhur, ada yang keramba jaring apung. Itu perikanan budidaya. Kan ada yang media budidayanya itu ember kan sekarang. Bahkan ada komunitas tertentu pakai laci. Laci meja. Iya, kayak apa namanya? Kepiting. Wah, coba dielaborasi. Kayak nggak kebayang kan laci, ember, kepiting gimana bentuknya? Kalau di ember kan budik damber udah banyak kayak lele. Oke, oh iya, oke. Jadi kepiting hanya dimasukin ke dalam laci gitu. Oh. Buat apartemen seperti apartemen. Wow. Apartemen kepiting nah. Jadi lucu ya. Dimasukkan ke dalam laci-laci. Jadi mereka. Oh. Tapi kalau kepiting itu ada airnya ya? Ada airnya. Oh. Oke, itu budidaya. Terus yang ketiga, program strategis yang ketiga, unggulan yang ketiga. Nah, ada yang, jadi kalau secara umum nih, termasuk menyangkut ke indikator kinerja kita juga. Jadi indikator kinerja kita tuh ada kinerja yang mengarah kepada peningkatan produktivitas dan ekonomi. Oh, oke. Ada kinerja yang mengarah kepada penjagaan atau perlindungan ekosistem. Oke, ada dua ya. Jadi program itu berkaitan dengan perlindungan ekosistem, yaitu program kelautan pesisir dan produksi. Nah, program itu tuh lebih banyak coba untuk melindungi ekosistem, merehabilitasi. Kalau pengawasan kan dia mencegah harusnya, mencegah kerusakan, pelaku usaha yang mau merusak misalnya, atau pemanfaatan ruang laut yang merusak, atau ada pencemaran di laut. Nah, itu sifatnya bisa mencegah atau menindak. Berarti ada polisinya gitu yang akan menghukum atau hanya pembina gitu, kayak pembinaan gitu jatuhnya nanti. Ada yang PPNS. PPNS itu apa ya? Penyidik. Oh, penyidik. Pegawai negeri sipil. Oke. Saya lupa kepanjangannya, tapi memang mereka bisa melakukan sampai tahap penyidik atau tahap penyidikan. Oke. Itu jadi mereka bisa mengawasi begitu ya, membina bahkan sampai pada proses hukum gitu ya, membawa pada proses hukum. Oh, termasuk ada perizinan, memberikan perizinan juga Kang, bahwa ada perizinan. Di perikanan tangkap juga kita ada perizinan. Siapa aja yang boleh kemudian berangkat ke laut dan menangkap tuh harus dia punya izinnya gitu. Harus punya izinnya. Oke. Kalau secara bisa juga menggambarkan perikanan tangkap itu sebetulnya kan kita anggap selama ini laut itu seperti sumber daya yang bebas. Ya. Artinya kan sebetulnya laut itu tidak ada yang punya kan? Betul. Tidak yang memiliki. Jadi siapa saja yang mau mengeksploitasi bebas-bebas saja. Nah ini paradigma yang pertama. Nah ini paradigma yang kedua sebetulnya kalau kita mau melihat peraturan-peraturan internasional. Jadi laut itu sebetulnya kita paradigmakan seperti tambang, misalnya ini dalam tanda kutip ya, tambang atau sumber daya yang sebetulnya dia bisa habis. Oke, iya benar. Walaupun ikan kan bisa mereproduksi diri dia sendiri kan, tapi ketika dia dilakukan eksploitasi melampaui kemampuan dia mereproduksi, iya betul. Lama-kelamaan kan bisa habis. Punah lah udah. Punah. Nah, makanya penangkapan ikan itu tidak diparadigmakan seperti sumber daya yang bebas untuk ditangkap. Terus seperti hutan kayu kan, dia sebenarnya bisa mereproduksi diri dia sendiri kan, tapi kemampuan mereproduksi dia sendiri harus ada batasnya dengan eksploitasi manusia, maksudnya tidak laut. Gitu ya. Nah, makanya ada izinnya. Kalau di provinsi itu
kewenangannya kita ada di 0 sampai 12 mil. Jadi laut dari pantai sampai 12 mil. Kemudian ukuran kapalnya ada dari 0 sampai 30 gross ton. Gede apa kira-kira tuh bayangannya? Gross ton itu berapa meter ya? Mobil deh kalau diibarati mobil. Oh, gede banget ya. 30 gross ton gede. Oh, kayak mobil Pertamina lebih gede lagi? Lebih gede kayaknya. Oh, berarti provinsi cukup gede ya? Kalau kayak kapal Titanic mah kegedean, nggak sampai gede. Oh, tapi ada yang lebih gede dari berapa tadi? 30.000? Ada. Nah, itu nanti masuk di atas 30 gross ton, dia masuk ke perizinan pusat. Kementerian berarti ya? Oke. Kalau nggak salah kan dulu waktu sekolah tuh kita belajar ya bahwa ada perairan tuh sekian meter adalah zona apa, sekian meter zona apa. Masih ingat nggak, Kang? Zona ekonomi eksklusif, kemudian zona apa itu teritorial, terus sisanya kemudian benar laut lepas gitu. Mirip-mirip sama apa beda itu peraturan? 1 sampai 12 mil itu kan sebetulnya diakomodir dari laut teritorial. Laut teritorial. Cuman karena kita negara kepulauan kan kita 200 mil kan zona ekonomi eksklusif. Iya. Oke. Walaupun kalau karena kita negara kepulauan, laut di antara pulau-pulau itu menjadi milik kita. Nah, ini agak penasaran sedikit ya, Kang. Kan ada istilah abrasi ya, jadi pengikisan, which is sebenarnya bibir pantai itu akan merapat ke darat sedikit demi sedikit ya. Itu per tahunnya signifikan nggak sih, Kang? Jadi saya mau ngasih di laut itu ada 2 fenomena. Ada fenomena abrasi, ada fenomena sedimentasi. Sedimentasi berarti penumpukan. Jadi ada di wilayah tertentu misalnya terjadi abrasi karena gelombang tinggi, memang itu di RT RW kita kan garis pantai itu berubah. Karena ya itu tadi abrasi maupun sedimentasi, terjadi penumpukan sedimen misalnya dari daratan, dari perairan darat maupun dari perairan laut, ya, yang dia lambat laun menjadi pantai baru lah, daratan. Jadi itu nambah. Makanya kan banyak sengketa lahan di wilayah pesisir itu gara-gara misalnya ada lahan timbun, lahan sedimentasi, kemudian dikuasai misalnya. Jadi laju abrasinya bisa jadi berbeda-beda antara selatan dan utara. Itu mungkin dipengaruhi juga sama gelombang, cuacanya sendiri, tingkah laku manusianya. Termasuk gitu. Memang perubahan iklim. Paling signifikan iklim berarti. Salah satunya ya. Termasuk mungkin kalau di utara misalnya kayak di Subang, di beberapa daerah ya kayak di Subang. Termasuk di pelabuhan-pelabuhan kita sering terjadi banjir rob di Moranti Asem, kemudian di Eretang sering terjadi banjir rob. Kayak itu juga saya kurang paham secara data saintisnya, secara saintifiknya, secara ini. Tapi kemungkinan memang dampak perubahan iklim itu signifikan ya. Iya, karena mempengaruhi wilayah itu sendiri. Banjir sering terjadi banjir rob, ketinggiannya semakin tinggi. Jadi jaga iklim ya warga Jabar. Yang termasuk penurunan kalau di utara kan ada penurunan tanah, kemudian peningkatan air muka laut. Ini juga memperparah begitu ya tingkat banjir di utara ya. Kalau lihat di berita, banyak di berita tuh di sekitar wilayah Eretang saja. Jadi yang dulunya pemukiman tiba-tiba sekarang udah nggak ada karena ada air udah ke situ ya. Dekat termasuk di UPTD kita juga ada begitu. Di mana tuh UPTD? Di Sungai Buntu di Karawang. Karawang, itu yang dulunya saya juga belum pernah lihat dulunya, tapi kabarnya dulunya itu dengan garis pantai itu jauh. Sekarang sudah menempel. Iya. Jadi buka langsung air gitu. Ya, di UPTD itu ya dengan garis pantai itu sangat dekat, langsung berhadapan. Gitu. Dan itu tuh dalam berapa tahun kebayang nggak, Kang? Saya kurang paham gitu. Tapi memang cepat banget. Bahkan kalau kita ke sana ada warung-warung yang sudah jadi pantai sekarang. Waduh. Tertutup air lah begitu. Ada masjid yang sudah roboh. Jadi segitu. Kan dulu sebetulnya itu pemukiman. Iya, dan kalau misalnya kita sampai bisa tahu bahwa dulu, maksudnya ada orang yang
masih hidup dan jag-jag melihat itu dulu gimana, berarti kan kurang lebih waktunya cepet ya antara dari nggak ada air sampai sekarang jadi ada air gitu. Itu signifikan banget kan berarti gitu. Oke. Nah, mungkin sedikit geser lagi balik ke bazar tadi ya Kang ya. Itu kan dijual di Bandung. Sementara Bandung itu sekitar tengah Jawa Barat lah, jauh gitu dari. Ada cara tertentu nggak sih untuk mempertahankan produk kelautan dan perikanan supaya tetap segar dan sehat segar terutama dijual di kota? Nah ini sebenarnya saya bukan ahlinya ya, tapi paham saya. Tapi memang kita di perikanan itu ada upaya untuk mempertahankan. Jadi kan kalau ikan, terutama kalau ikan tangkapan ya, ini kan kalau ikan tangkapan tuh kualitasnya tidak bisa ditingkatkan. Ya gitu aja gitu pokoknya. Tapi hanya bisa dipertahankan. Oke, iya. Jadi misalnya nelayan nangkap di Laut Timur misalnya, di wilayah mana misalnya di Maluku misalnya, kan sebulan 2 bulan dibawa ke Jawa Barat itu kan waktunya lama kan. Oh banget. Di kapal itu mereka ada rantai dingin. Rantai dingin. Oh oke. Kalau kapal modern seperti kapal modern misalnya di berbagai banyak negara, di kita juga ada tapi tidak banyak ya. Ada kapal-kapal yang langsung pemrosesan ikan itu langsung di kapal. Jadi ditangkap, langsung diproses, bahkan langsung sampai ke pengemasan pengawenan. Bahkan itu tuh di kapal ya, demi freshnya gitu. Kapal-kapal dengan proston yang besar, dengan skala industri gitu. Tapi kalau kapal-kapal di kita, di Jawa Barat, kebanyakan skala tradisional gitu. Nah, biasanya kita nelayan itu memakai es. Ada yang memakai freezer misalnya. Jadi proses itulah dari penangkapan sampai ke nanti dilabuhkan di pelabuhan, itu pakai rantai dingin. Nanti di pelabuhan masuk lagi rantai dingin kan? Ada yang langsung terjual misalnya. Karena suka dijual di pelabuhan ya. Ada yang langsung diolah, dijual, dan langsung ke konsumen. Ada yang tidak kan? Nanti masuk lagi ke cold storage. Oke, itu loh. Beda ya rantai dingin sama cold storage itu ya, beda. Sama itu salah satu rantai dingin. Oh, itu bagiannya. Jadi ikan tuh ya bisa dipertahankan melalui rantai dingin. Tapi rantai dingin itu macam-macam kayak di kapal lah nanti caranya begini, di pelabuhan jadinya begini. Oh, gitu. Jadi kita coba mempertahankan si kualitas ikannya itu. Kan nggak bisa ditingkatkan lagi kan? Iya, karena ya udah gitu aja ya. Oke. Termasuk sampai ke tangan konsumen yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, yang ada di misalnya di Bekasi begitu ya. Kita mencoba mempertahankan kualitas itu. Oke. Syukur-syukur bisa langsung diolah menjadi produk olahan misalnya. Jadi nugget, bakso. Walaupun nanti bakso juga kan harus masuk rantai dingin lagi. Iya benar. Jadi di frozen lagi. Di frozen lagi kan. Jadi sushi bisa jadi sashimi. Nah, ya. Jadi salah satu upayanya itu sih mempertahankan kualitas ikan. Walaupun saya bukan orang pengolahan. Ini sebagai sepengetahuan sebagai orang DKP lah ya. Gitu. Orang DKP begitu supaya produk perikanan itu sampai ke konsumen itu dengan kualitas yang baik. Oke, jadi jangan ragu kalau beli ikan ya karena udah dipastikan kualitasnya pasti bagus. Gitu. Nah, sedikit balik lagi sebelum saya mau nanya tentang Pasca Guangsi ya, mau nanya tentang kesejahteraan kesejahteraan nelayan gitu. Ada apa aja sih Kang biasanya gitu? Nelayan dan pembudidaya ikan. Ya. BPS itu mengukurnya dengan NTP. Apa tuh NTP? Nilai tukar petani, tapi subsektor nelayan dan pembudidaya ikan. Oke, ada itu ya. Jadi sebetulnya indeks nilai tukar petani itu dia hanya mengukur tingkat seberapa bisakah usaha perikanan itu memenuhi kebutuhan. Oh gitu. Jadi kan kebutuhan perorangan atau kebutuhan per region atau gimana? Biasanya sih per keluarga. Oh, per keluarga, oke. Jadi ada indeks yang diterima, ada indeks yang dikeluarkan dari institusinya. Oke. Jadi berapa dari nelayan itu, dari usaha nelayan itu, berapa indeks yang diterima dia untuk penghasilan, income-nya dari dia. Berapa indeks yang dikeluarkan untuk modal dan segala macam. Modal termasuk untuk kebutuhan dia. Oke, spending ya. Kebutuhan sekolah segala macam. Nah, itu. Nah, kalau
dikhususkan untuk hanya indeks pengeluaran, indeks pendapatan dari usaha perikanan, kemudian indeks pengeluaran usaha perikanan. Nah itu ada namanya NTUP, nilai tukar usaha pertanian. Oke, tadi ada NTP atau NTUP. Kalau NTP itu dia mengukur indeks pengeluarannya itu termasuk dari selain modal, termasuk rumah tangga. Pokoknya semualah keperluan dia ya. Artinya sebetulnya dia usaha perikanan itu memenuhi gak sih kebutuhan dia dalam bulan. Nah kalau kita dari melihat indeks itu, sebetulnya usaha nelayan dan budidaya ikan itu memenuhi. Sebetulnya. Karena selalu dalam indeksnya itu di atas 100 poin. Oke. Jadi kalau 100 berarti pas antara pengeluaran dan balance. Kalau kurang dari itu berarti dianggap kurang mencukupi. Nah kalau lebih berarti dia ya artinya sangat mencukupi lah. Bisa nabung lah ya. Bisa nabung. Nah itu bisa nabung, tapi indikator itu kan belum tentu memperlihatkan kesejahteraan secara utuh. Benar. Karena belum tentu nelayan itu pengeluarannya itu sama dengan pengeluaran yang ada di kota. Betul. Karena kondisi real di lapangannya ini secara umum ya, tidak spesifik, karena banyak nelayan itu secara umum ketika tinggal di wilayah pesisir, rumahnya kumuh, akses pendidikan terbatas, jauh. Kayak Bekasi itu jauh banget. Iya, makanya baru Bekasi ya. Kalau mereka bilang kalau belanja mending ke Jakarta, naik perahu. Oh, ke Muara Angke. Oh. Dibandingkan ke Bekasi sendiri. Jauh banget itu. Saya aja jauh banget kalau dari tol aja ke Muara Angke gede ya. Oh, berarti Bekasi itu gede banget ya gitu. Oke. Iya, jadi sanitasi kurang, kurang. Ya, artinya pengeluaran mereka sebetulnya kan ada yang tidak tercatat gitu. Ada yang tidak memenuhi standar kesejahteraan. Oh, iya, oke. Ya, jadi kalau memenuhi standar kesejahteraan, pendidikan, sanitasi, rumah layak, segala macam, mungkin uang mereka habis itu. Benar. Iya. Iya. Jadi kalau mengukur kesejahteraan ini harus ini lebih dalam. Harus dielaborasi lagi ya. Dengan data-data yang lain. Tapi kalau secara segi penghasilan, sejauh ini menguntungkan. Untuk hidup mah bisa. Oke. Nah terus maksudnya apakah suka ada pembinaan kenelayannya atau apalah gitu? Nah, tentu ada ya, misalnya pemberian bantuan, pelatihan atau pemberian gerai izin, ada. Atau tentu dengan keterbatasan anggaran. As we all know. Provinsi juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ini juga dibatasi dengan anggaran. Nah, terus kan setahun lalu nih, kalau nggak salah sekarang tanggal 8 ya, kayaknya masa-masa kita baru nge-zoom tuh, ketemu-ketemu, itu siap-siap mau berangkat. Tanggal berapa kita berangkat? Kita berangkat 13, hari Minggu, soalnya pelatihan tanggal 14. Ingat aja aku tanggal segitu. Nah, setelah dari Guangxi, atau mungkin di Guangxi tuh, apa yang paling diingat sama Kang Hari terkait dengan tugas yang didapat selama di Guangxi? Yang paling inget banget gitu. Jujur boleh cerita sebelum berangkat? Oh iya, cerita dong, boleh dong. Sebenarnya saya behind the scene gitu. Awalnya menolak berangkat ke Guangxi. Oh iya. Awalnya menolak karena menurut saya kan persyaratan itu harus pasti bahasa Inggris baik written ataupun speaking gitu. Karena saya nggak pede gitu ya. Nah, cuman atasan saya Pak Sekdis, ini Pak Sekdis. Terima kasih Pak Sekdis. Saya terima kasih begitu ya. Meminta ketika saya untuk berangkat. Nah, katanya ada 2 orang yang diminta dulu. Kalau nggak saya atau Pak Bara. Oke. Koordinator perencanaan. Saya kan anggota tim perencanaan. Oh gitu. Oh ya. Kata Pak Sekdis, pokoknya kalau berangkat, hari yang berangkat. Aduh, gitu. Jadi berharap Pak Bara itu berangkat awalnya. Oke. Pak Baranya nggak mau, nggak aja. Alasannya sama, Pak Bara juga nggak tahu nggak alasannya? Alasannya itu juga. Oh, salah satunya, oke. Nah, aja kata Pak Sekdis, udah bikin sudut aja rekomendasiin langsung. Langsung tunjuk ya, langsung paksa. Itu secara keberangkatan awalnya memang terpaksa. Walaupun secara peminatannya saya secara pribadi
Seneng-seneng banyak aja. membaca artikel buku literatur yang berkaitan dengan Tiongkok tentang Cina. Jadi sebelum tahu akan ditugaskan. Sebelum tahu ada pelatihan itu, jadi memang tertarik dengan Cina. Jadi secara pribadi penasaran sebetulnya gimana sih Tiongkok itu secara real di sana. Itu jadi penasaran juga. Bilang ke siapa Mas Torik ya. Oh ya, Mas Torik. Nanti di sana ada penerjemah ada katanya. Iya, tenang ya. Ya hanya udah berani berangkatlah kata itu ya. Sambil kata itu memang pengen ada pengalaman melihat Cina lebih dekat dan pengalaman keluar negeri pertama bagi saya. Oh gitu. Sebelum ini belum pernah. Vacation pun belum. Oke. Jadi paspor dinas itu adalah paspor pertama. Oke. Artinya pengalaman pertama keluar negeri. Nah jadi memang ketika berangkat ke China ya harapannya tetap ya pengen melihat sosio kultural di sana. Jadi ketika melihat materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan visi misi Tiongkok dalam membangun modernisasi, nah itu ya saya tertarik. Mulai dari siapa? Profesor Lin hari ketiga itu tentang AI. Ya. Ya saya rasa memang Cina itu sangat serius dalam transformasi modernisasi mereka. Dalam berbagai aspek ya sebenarnya. Dalam berbagai aspek. Dan yang paling penting itu meritokrasi mereka jalan. Benar, sistem merit ya guys. Ya, sistem merit itu jalan mereka. Karena Profesor ini bilang kan, dia tidak bisa sampai di posisi itu kalau dia tidak berhasil pada posisi sebelumnya kan. Benar. Bahkan dia berikan contoh Presiden Tiongkok itu sebelumnya itu kepala desa kan. Iya. Jadi meritokrasi mereka itu kalau dilihat dari ketika kunjungan ya rasa-rasanya memang cukup berjalan baik gitu. Jadi mereka memang menempatkan orang-orang yang tepat dan ahli dan sanggup gitu sih itu. Begitu juga dalam pengentasan kemiskinan kan. Betul, kerasa banget tuh gitu. Seharusnya mereka tepat gitu, serius begitu ya. Serius. Itu sih. Ya pengalaman yang sangat menarik lah ketika. Betul. Apalagi lama ya kita di sana ya. Lumayan lama. 2 minggu gitu ya, lumayan gitu. Lumayan lama walaupun bagi saya kurang. Iya benar, pas udah pulang tuh kayak udah pulang lagi gitu, kayaknya baru kemarin gitu. Aduh sayang banget. Penasaran juga, saya juga pengen penasaran. Itu kan Tiongkok Selatan ya? Iya benar. Pengen ke Tiongkok Utara. Tiongkok kan gede banget ya gitu. Bener gitu. Pengen ke Beijing misalnya. Beijing, Shanghai gitu kan. Terus banyak lah gitu. Dan kita juga di Guangxi kan satu kota berapa hari, 2-3 hari terus pindah lagi gitu ya. Gitu cepat sekali gitu ya. Jadi nah saya juga ini gambaran awal tuh ketika pelatihannya dan di luar negeri dan pemerintah Tiongkok yang mendanai kemudian melaksanakan gitu ya. Kita mengikuti alur mereka kan. Betul. Saya kira tuh di sana bakal nyantai. Ternyata dari hari pertama dari datang perjalanan disambut yang prosesi nyambutan segala macam, materi ke lapangan, balik lagi ke kelas lagi ya, ada kelas sore-sore ya. Istirahat, kemudian ke lapangan, balik lagi kelas. Ternyata jadwalnya padat banget. Emang bener. Padat tapi bener materinya tuh walaupun kita misalnya ini visit tempat gitu ya. Tapi nggak cuma sekedar lihat ya. Lihat, tapi memang betul-betul dijelaskan. Iya. Gitu. Betul-betul dijelaskan apa yang kita kunjungi itu. Betul. Itu bagi saya sih luar biasa. Luar biasa gitu pengalaman ke Tiongkok. Makanya melihat transformasi Tiongkok gitu jadi negara modern ya. Sebenarnya banyak harusnya yang bisa diambil sih dari kita. Apa tuh paling utamanya apa? Konsistensi terhadap visi. Konsistensi. Dan semua orang sama gitu visinya ke arah situ. Gitu. Walaupun sistem politik mereka berbeda, tapi kan harusnya secara sosial sama lah. Mereka punya visi modernisasi ala Tiongkok. Betul.
punya visi Made in China, China ya. 2025. Benar. Kan faktanya 2025 apa sih nggak di kalau China handphone? Ini dari barang gede sampai barang kecil gitu. Kancing baju Made in China. Even ini pun ada Made in China-nya gitu kan. Jadi visi mereka Made in China 2025 itu tercapai. Modernisasi ala Tiongkok. Sebetulnya secara konsep dasar ya, kita juga punya konsep kan. Indonesia Emas 2045. Betul. 100 tahun pasca kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Dari reformasi 98 kita punya agenda reformasi. Tapi kan kalau dilihat dari berjalannya 98 sampai sekarang, transformasinya sedikit lambat dibandingkan Cina. Padahal betul. Cina juga kan kalau lihat dari transformasinya tahun 1970-an ya, sampai ke sini luar biasa itu. Lompatannya luar biasa. Nah, Indonesia kenapa nggak begitu? Kayaknya kita memang secara visi itu berbeda-beda. Beda. Iya benar. Walaupun sebenarnya ada Bhinneka Tunggal Ika ya gitu. Padahal Cina juga majemuk kan? Betul, iya. Tapi bahasa Cina Selatan sama Cina Utara itu beda. Bisa beda. Dan segede gitu wilayah gede banget gitu. Gimana caranya bisa satu visi ya gitu. Tapi memang sih saya juga ngelihat kalau misalnya kita datang ke, saya lupa daerah mana ya, yang apa namanya, bahkan di keluarganya memasang foto presiden dengan bangga gitu. Jadi dan itu tuh berarti menunjukkan mereka tuh punya komitmen terhadap negara, punya loyalitas terhadap pemimpinnya gitu. Berarti sesuai gitu apa yang mereka jalanin itu adalah visinya tuh benar-benar sama se-Tiongkok gitu istilahnya. Jadi itu. Dan good government. Kalau good government-nya terbentuk ya, pemerintahannya baik, kepercayaan publiknya juga baik pasti. Betul. Nah itu, di kita memang karena apa namanya, kita sistem demokrasi, kemudian apa namanya, pembagian wilayahnya sangat banyak, gitu ya, sangat beragam. Provinsi ada berapa sekarang? 30 sekian. Takutnya salah. 32 berarti. Iya, benar, sekarang udah banyak ya. SMA 32. Sekarang kayaknya iya, lebih mudaan 20-an deh kayaknya waktu masih SD SMP. 20-an. Mohon maaf ya, nanti kita cek faktanya ya nanti. Nanti 30 berapa? Jadi memang kita memang secara kultur memang sulit untuk apa ya, satu visi pembangunan. Oke. Karena sangat beragam kan. Kalau Cina tuh relatif semuanya landed kan, daratan, terestrial. Cina darat. Kalau kita ada wilayah yang pegunungan, ada wilayah yang laut. Iya. Itunya beda apa? Tapi soal good government harusnya sama. Kalau good basisnya ya. Misalnya apa namanya, keuangan, KKN bisa dihapuskan. Konsisten. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Insya Allah. Lompatannya jauh banget itu. Karena kemarin kita sempat tuh di grup bapak-bapak. Oke. Dia lihat, coba searching anggaran penelitiannya buat sih itu gede banget. APBD-nya mereka tuh gede banget. Oke, APBD si Guangxinya ya gitu. Kan pendapatan per kapita Guangxi itu apa 2 kali lipat Jabar kalau salah. Iya kah? APBD-nya juga gede banget dan anggaran risetnya juga gede banget. Riset ya, berarti mereka utamakan hal itu juga ya. Mungkin APBD kita kan sejabar 30 triliun. 30 triliun. Mungkin lebih gede anggaran risetnya mereka. Anggaran riset only padahal itu ya. Berarti serius itu mereka untuk mempelajari, ya melakukan riset pengembangan. Dan teknologinya pun, pengembangannya bukan cuma teknologi, tapi benar-benar kayak kemasyarakatan, apa namanya, tourism juga, terus ke desa, terus ke budidaya, ya sumber daya alam gitu ya, benar-benar ya. Oke. Ada lagi Kang mungkin tadi selain secara konsistensi atau secara materinya mungkin ada apa gitu? Materi spesifik mungkin? Materi yang paling menarik. Yang paling diingat dan berdampak mungkin ada. Ya tadi itu proposal Lean sama yang AI itu. Oke. Awal mulai ya kan, atau pas udah kita praktek ke perusahaan-perusahaannya? Nah termasuk ke perusahaan-perusahaannya, lihat ke perusahaan-perusahaannya memang kan stigma made in China itu di kita tuh rata-rata jelek kan.
barang-barang biasa aja gitu ya. Tapi kan ternyata mereka mampu kan memproduksi teknologi tinggi kan. Mobil sekarang Sebut tut gitu ya. BY tut gitu kan. Relatif canggih kan, bahkan AI mereka tuh sebetulnya mungkin lebih satu langkah lebih jauh maju ketika dibandingkan misalnya Amerika begitu. Untuk AI. Saya coba baca-baca riset-riset tentang China dalam teknologi ya, AI mereka tuh lebih maju begitu. Sebenarnya pas ketika lihat ke China begitu ke pabrik-pabriknya, ya wajar sih ya China apa namanya mulai unggul gitu ya di teknologi tinggi gitu ya. Karena serius, barang riset serius, industrinya juga serius. Liu Chou itu kan kawasan industrinya mereka kan? Iya benar. Tapi kan sangat praktik. Iya benar sih. Jujur aku paling nyaman di Liu Chou sih di situ. Pas dari 4 kota itu paling enak banget di situ. Jadi mereka kayaknya kalau membangun kota tuh kan serius. Kota-kotanya ya. Pusat perbelanjaan di bawah tanah. Even sungainya pun enak banget tuh dipakai buat jalan, olahraga, duduk-duduk gitu. Ya, di Guilin itu kan itu wisatanya emang luar biasa ini ya, di konsep begitu ya, serius. Benar. Di konsep serius. Nah, kita juga memang Indonesia kalau serius dalam tata ruang, kayaknya juga harusnya bisa sih. Sebenarnya, jadi kuncinya selain konsisten juga serius ya Kang. jangan serius tata ruangnya persawahan, harusnya serius itu persawahan. Tata ruangnya pariwisata, serius. Jangan disambi-sambi hal yang lain. Gitu. Ya. Oke. Nah, Cina kayaknya serius ketika mereka itu wisata, serius wisata kan? Wisata. Di Guilin kayaknya itu bisa jadi tambang semen itu. Bener. Dengan banyaknya gunung batu. Kalau di sini kan gunung batu di situ ya, di jalan. Itu benar-benar, ya kita ngelihat kayak banyak dengan jalan apa namanya wilayahnya itu ada yang sungai ada, wilayah tempat tinggal ada, gunung juga ada, tapi nyaman-nyaman aja gitu untuk kita menjalani di situ gitu. Oke. Ada lagi kamu mungkin tentang Guangxi? Apalagi ya banyak sih ya sebetulnya. Ya Tiongkok visi mereka serius gitu ya, konsisten mereka dengan visi mereka modernisasi ala Tiongkok yang made in China 2025 termasuk apalagi ya mereka punya visi lagi gitu ya, untuk jadi negara besar, jadi negara maju. Walaupun sebenarnya udah jadi negara besar dari lama sih sebenarnya. Ya, dan peradabannya kan lama mereka. Iya benar. Tulis sudah lama. Iya. Kalau dulu kita belajar jalur sutra berdagang dari negeri Cina ya, mereka udah sangat mumpuni lah gitu. Sementara di Indonesia memang ya perlu lompatan itu, perlu ada akselerasi. Kalau kita mau berkembang termasuk Jawa Barat juga, kita perlu akselerasi karena kalau lihat Jawa Barat secara landscape sumber dayanya hampir mirip. Bener. Makanya mungkin kenapa kita akhirnya diundangnya ke Guangxi, karena bener-bener mirip. Kadang kalau nggak salah kayak di Baizi tuh kayak di sini ya, ini kayak ini ya, nanti kayak Bandung ya gitu kan gitu. Dan Liu Chou kan sister city Bandung kan sebenarnya. Kalau Liu Chou tuh kalau di Wastu Kencana Kang yang ada tahu ini UPTD PPA yang DP3KB, terus kan ada Rangganisnya Dinsos, terus ada jalan kayak segitiga gitu. Kalau dilihat tuh ada tulisan Liu Chou sister city gitu. Nanti mungkin kalau tiba-tiba naik Gojek, mungkin kalau nyetir mungkin agak bingung ya. Kalau misalnya naik Gojek kan nggak usah nyetir, kiri kanan lihat aja gitu. Atau wargi Jaban mau jalan-jalan ya. Nah, ada nggak apa yang dilakukan sama Kang Hari waktu pulang dari Guangxi ke mungkin apakah laporan ke Sekdis atau laporan ke Kadis atau bikin transfer of knowledge ke teman-teman gitu? Ya paling transfer of knowledge ke teman-teman sih. Oke. Ke teman-teman ke Pak Sekdis. Lebih banyak secara informal sih. Ngobrol jatuhnya. Gitu. Oke. Bahwa di China seperti itu. Tapi beberapa kali kesempatan misalnya dengan rapat di Bapeda misalnya. Itu saya sampaikan apa-apa yang praktik baik yang dilakukan di Guangxi ya. Misalnya ketika rapat kasus dengan Bu Ana dulu. Dengan Pak Kaban, dengan Pak Kepala Badan Bapeda. Karena salah satu praktek baik di Liu Chou itu dia itu
melakukan pendidikan vokasi itu langsung perusahaannya. Oh iya benar yang kita waktu kita datengin kan semuanya udah ada perusahaan-perusahaan tertentu kan. Iya. Sementara kan di kita BLK itu, misalnya BLK Badan Latihan Kerja itu las atau apa. Ternyata kan teknologi las di perusahaan udah beda lagi. Iya, benar. Latihan di BLK-nya pakai las yang lama misalnya. Udah pakai ternyata di perusahaan canggih. Nah, dan butuh latihan lagi jadinya ya. Memang perlu ada, karena kita kawasan industri banyak kan di Jabar, sampai juga perlu ada regulasi, memang ada kewajiban gitu perusahaan itu membuat program pelatihan vokasi untuk anak-anak SMK agar SMK kita tuh tidak ada gap itu dengan dunia industri. Padahal kan pengangguran kita terbesar itu salah satunya dari SMK. Iya. Artinya kan ada gap antara yang dilatihkan di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia pasar gitu industri. Iya. Padahal harapannya kan ketika SMK itu adalah memang udah lebih siap kerja kan, yang udah nggak usah diajarin lagi, silakan langsung bergerak gitu, kurang lebih kan kayak gitu ya. Itu saya sampaikan itu di beberapa kali kesempatan gitu ya, beberapa praktik di Guangzhou yang seharusnya bisa juga dipraktikkan di Jabar. Bisa nggak bikin regulasi itu supaya perusahaan itu berkewajiban memberikan pelatihan, misalnya perusahaan apa memberikan pelatihan anak SMK. Jadi sekarang ya banyak lah ya, sekarang udah ngobrol sama Kang Hari dari tadi apa sih DKP sasarannya. Terus kemudian kenapa jadinya berangkat ke Guangxi gitu ya. Terus sebenarnya sih anaknya, jadi selama saya ngobrol-ngobrol sama DLH, sama Disbun, Diskup, ya kemarin terakhir Diskominfo, itu kayak sebenarnya nggak bisa cuy, cuma 1 jam, berapa setengah jam tuh nggak bisa ternyata gitu ya. Sebenarnya tuh pengen dielaborasi lebih lama lagi gitu, cuma ya mungkin karena kita kan atur jadwalnya ribet juga ya Kang gitu. Sama Kang Kris juga kemarin 2 kali di cancel gitu, terus gimana kali. Jadi mungkin for starters lah cukup segini dulu ya, nanti tahun depan tuh tahun inilah kalau bisa ya. Bismillah ya Allah, tolong pemerintah Guangxi kita siap untuk berangkat lagi dengan orang yang sama. Siapa tahu ya. Jadi sebelum kita tutup mungkin ada pesan buat masyarakat Jabar mungkin terkait dengan hal-hal kelautan dan perikanan, mungkin Kang silakan. Sumber daya alam kita itu terbatas ya. Jadi memang pengelolaan sumber daya alam itu harus memperhatikan antara kebutuhan dan keberlanjutan. Itu sih pesannya. Intinya ada itu, kebutuhan dan keberlanjutan ya gitu. Jadi jangan cuma pakai aja tapi nggak mikirin nanti istilahnya memperbaharuinya seperti apa gitu. Dan juga pasti peduli sama iklim ya, jaga cuaca. Oke. Ya udah, terima kasih Kang Hari atas waktunya sudah mau take video ya ini dalam rangka 1 tahun Guangxi. Wargi Jabar, terima kasih sudah mendengarkan kita ngobrol dan juga melihat kita ngobrol. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.